awal mula Pak kerja di sini, awal mulanya Pak. Awal mula bekerja. Awal mula bekerja tentu kita membuat lamaran pekerjaan. Awal mulanya tentu itu biasanya membuat lamaran pekerjaan dan diterima bekerja di sini sebagai tenaga cleaning service. Kamu nanya awal mulanya tadi kan? Awal mulanya kita melamar pekerjaan dan alhamdulillah diterima di perusahaan. Itu dalam proses pelamarannya panjang gitu Pak? Enggak. Kesebut aja lamaran seperti mana biasa melamar pekerja di perusahaan manapun, dari PT lain untuk sama itu dulu sama, karena kan jadinya ke PT juga kan. PT. Jadi kita buat surat lamaran juga. Jadi kalau prosesnya nggak panjang biasanya. Begitu diserahkan, menunggu dulu gitu misalnya. Begitu ada lowongan sedikit dalam tempo sehari 2 hari, lalu ada panggilan. Pak sudah bekerja di sini berapa lama Pak? Sudah berjalan 6 tahun dari tahun 2019. Kalau boleh tahu suka duka kerja cleaning service di UNP bagaimana Pak? Suka duka. Kalau suka duka sih pasti tetap ada ya. Kalau sukanya itu kebersamaan tadi itu, kebersamaan dalam melakukan pekerjaan, kebersamaan bersama teman-teman, kebersamaan kepada lain relasi ya, misalkan lain relasi itu seperti security, seperti dosen, jadi kebersamaan kami tetap ada, empati kami itu selalu ada. Jadi ya itu tadi keuntungannya ya security, mau CS ya baik-baik aja semuanya gitu, termasuk tending, termasuk dosennya. Yang penting bagaimana cara kita untuk berbicara, cara kita menyampaikan kata-kata, atau tadi namanya etika. Kalau bekerja nggak dukanya, dikatakan duka sebenarnya gimana ya? Cleaning service itu kebersihan tugasnya memang itu. Itu. Yang kendalanya itu cuma 2 aja nih. Hujan deras. Iya dong. Karena kan kita di lapangan dan angin kencang. Itu aja. Kalau angin kencang kita nggak mungkin menyapu, gitu disapu jatuh lagi daun, nggak habis-habis. Jadi begitu reda baru kita kerjakan. Kalau dukanya hanya di situ aja. Kalau untuk yang lain-lain saya kira nggak ada. Kalau untuk dukanya, kalau untuk sukanya tadi memang asik, nikmat, menikmati pekerjaan tadi. Apalagi pengalaman kerja pas sebelum di UNP bagaimana Pak? Aduh, kalau cerita pengalaman bukan apa enggak, saya khawatir, saya bukan apa enggak, saya aduh. Nanti dikirain gimana gitu loh kan. Itu kan cerita masa lalu. Kalau masa lalu pekerjaan kalau saya dulu mantan dari perusahaan gede juga. Cuma karena kota Rusia atau gimana gitu kan, bisa jadi kita resign dulu itu. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan manapun, walaupun kita kerjanya di bagian di dalam, bisa di administrasi atau di personali atau di mana pun nggak sesuai dengan pimpinan, rasanya nggak enak gitu. Kita bekerja kan sebagai admin misalnya di personali ya, kita harus ngerti orang di bawah, ngerti pekerja-pekerja yang lain, harus memahami hati mereka, penyampaian mereka itu kita dengar. Bukan berarti kita di atas, kita di apa, kita memanah diri, nggak boleh. Mereka juga punya hak bertanya gitu loh. Karena saya sebagai pribadi juga nggak tentu benar juga saya bekerja gitu loh. Itu cerita dulu gitu loh. Tapi kalau itu jangan deh. Ntar dikiranya gede banget gitu loh. Dikiranya gede banget saya bekas bekerja di mana gitu. Kirain ntar gede banget. Yang sekarang intinya saya bekerja di cleaning service, saya menikmati dan ikhlas. Ikhlas kita bekerja seberat apapun, mau dia general manager, mau direktur utama, mau dia pengawas, mau dia istilahnya supervisor, mau dia administrasi, chief clerk atau segala macam. Kalau ikhlas, kerja itu berat, ringan semua pekerjaan. Ikhlas itu. Yakin, rezeki Allah sudah menentukan. Selama masa pengabdian Pak Nam tadi itu ada tekanan tidak Pak selama bekerja di sini? Perusahaan pasti punya SOP ya. Tekanan itu hanya SOP-nya. Dan itu bukan tekanan, itu SOP namanya. Aturan kerja, kebijakan namanya. Kebijakan perusahaan. Perusahaan berkolaborasi dengan Departemen Tenaga Kerja, ada undang-undang, perusahaan memiliki kebijakan, boleh.
perusahaan ada kebijakan namanya, itu namanya kebijakan. Tekanan sih nggak ada, SOP namanya, standar operasional pekerja. Ini SOP-nya loh kalau di lapangan kerjanya, biasa yang kita jalani, SOP namanya. Jadi tekanannya ya enggak, bukan tekanan namanya itu memang sudah aturan kerja. Nah, insya Allah kalau tekanan perusahaan kami baik-baik Pak, istilahnya memang mengerti Pak, dalam keadaan gimana, sedang istirahat, karena intinya satu, pekerjaan selesai, dikatakan selesai belum tapi ready, clear semuanya, nggak ada komplain dari dalam, dari fakultas, berarti pekerjaan itu oke. Nah, alasan Bapak sebagai servis di UNP itu apa Pak? itu alasan dasar itu kebutuhan. Kita punya keluarga, punya istri, punya anak. Makanya siapapun yang penting sekarang karena sulit ya, pekerjaan sekarang itu sangat sulit dicari, itu kita akui. Jangan kita hanya tamatan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas setara dengan SLTA yang namanya SMK, yang sarjana aja boleh kita ketahui masih berjuta yang masih menganggur sarjana itu. Nah, jadi alhamdulillah ada suatu pekerjaan di sini kita coba dan kita masuk, karena saya juga nggak mau jauh-jauh sih ya. Kalau jauh-jauh sih jujur aja ada di lain daerah di luar provinsi ini meminta kita masuk sudah apa sama tadi itu sudah ada kantor. Itu pertama. Dan kedua memang akhirnya dengan bekerja di sini kita banyak keluarga. Keluarga itu bukan namanya keluarga dari orang enggak. Keluarga itu misal dari teman-teman kan dari keluarga semuanya. Jadi banyak keluarga kita, banyak tambah namanya. Itu namanya kebersamaan tadi itu jadi punya keluarga. Dan intinya itu kenapa kerja ini gitu loh. Ya itu tadi dengan adanya dapat kerja ini kita syukuri karena gaji UMR, upah minimum regional jatuhnya sudah sesuai dengan standar provinsi dengan gaji yang dinaikkan setiap tahunnya, perusahaan ini mengikuti terus. Ya alhamdulillah lah. Nyaman gitu. Intinya itu nyaman, ikhlas suatu bekerja. Kalau bekerja sebagai cleaning service itu Pak, itu bekerjanya secara sendiri atau ada tim-timnya Pak? Nah itu pertanyaan. Security itu untuk apa security? Untuk cleaning service itu ada terbagi dua. Satu indoor itu di bagian dalam. Yang satu lagi outdoor. Outdoor itu duluan. Bekerja masing-masing daerah itu dipegang oleh pengawas. Pengawas ini memegang berapa wilayah, misal fakultas, 6 fakultas misal, ya 6 fakultas itu outdoornya di bawah satu pengawas outdoor namanya. Jadi kami sifatnya tim. Nah, cuma walau dengan tim itu maksudnya apabila ada suatu pekerjaan yang memang harus digorokan. Misal mendadak besok ada acara di sana, lapangan ini tolong digorokan itu tim. Kalau kesehariannya ya harus masing-masing lokasi. Nah, penempatan masing-masing sudah ada. Dan kalau kesehariannya mah sifatnya pribadi masing-masing. Kalau kadang suatu saat bisa gotong royong itu apabila memang dibutuhkan. Misalkan gorong-gorong yang tersubat gorong macam kan nggak mungkin di wilayah dia sendiri dia bisa diturunkan kawan-kawannya. Yang satu tim tadi kerjasama. Terus kalau untuk efisiensi waktu dalam pekerjaan ini gimana Pak? Efisiensi waktu kita masuk jam 6. Masuk jam 6 pagi, istirahat jam 12 sampai jam 2. Jam 2 masuk sampai jam 4. Jam kerjanya. Itu dari jam 6 sampai jam 4 itu full bersih-bersih atau ada kegiatan lainnya Pak? Ada. Tapi nggak maksud itu kegiatan karena cleaning service sebenarnya kebersihan. Nah, nggak ada yang lain. Kalau misalnya saat Bapak membersihkan itu kan, juga ini ada barang makanya ketemu barang itu gimana Pak SOP-nya? Itu sebenarnya nggak ada di SOP. Tinggal lagi hati. Kita menemukan barang misalnya jenis HP atau laptop tinggal sama juga dengan security itu. Baik juga dengan CS yang diincar. Security pemeriksaan sepeda motor misalnya ini security kayak di parkiran itu apabila ada barang tinggal diletakin di pos menunggu siapa yang punya. Nah, itu. Insya Allah aman. Sama juga dengan CS dari service. Barang-barang berharga segala macam nggak ada pernah pasti tetap diselamatkan.
dan diserahkan ke security. Itu tadi ya, sinergi tadi, kerjasama antar security dan cleaning service itu tadi. Nah, itu tadi. Jadi insya Allah yang namanya begituan insya Allah terjaga.